Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini dapat belajar IPS, yaitu tepatnya di hari Selasa, dan sekarang kita menginjak ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini kita akan membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yuk kita lihat. Yang pertama ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian sampai 200 meter dari permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kegiatan industri, dan peternakan. Selanjutnya, kenampakan alam berikutnya ada dataran tinggi. Adalah permukaan bumi berupa daratan yang sangat luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, bisa dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Sedangkan peternakan pada umumnya adalah sapi perah. Selanjutnya ada pantai. Pantai merupakan batas antara daratan dan lautan. Nah, daerah pantai biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Sedangkan mata pencaharian di daerah pantai adalah nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Selanjutnya, ciri-ciri sumber daya alam. Nah, salah satu sumber daya alam adalah tanaman. Contoh tanaman yang tumbuh di dataran rendah diantaranya ada padi. Tanaman padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Selanjutnya, contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi. Ada apa saja nih? Iya, ada teh. Tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Melestarikan sumber daya alam. Yo, siapa yang tahu burung apakah ini? Ya, yang ada di Papua. Ya, betul. Ini adalah burung cendrawasih. Salah satu burung yang sudah langka keberadaannya. Nah, burung cendrawasih memiliki ciri khusus, yaitu memiliki warna yang mencolok, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, dan hijau. Cantik sekali ya burungnya. Selanjutnya kita lihat ada ciri dan pemanfaatan hewan sumber daya alam berupa hewan. Contohnya adalah 1, ada ayam, kedua ada bebek. Nah, ayam dan bebek memiliki manfaat yang sama, yaitu kita dapat memanfaatkan daging dan telurnya. Ketiga, kelinci hidup di darat, kaki belakang lebih panjang dan kuat. Makanan kelinci adalah wortel dan umumnya dijadikan hewan peliharaan. Ada ikan hidup di air. Digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan atau makanan. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari apa saja? Ya, betul. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebagai manusia, kita harus merawat hewan dan tumbuhan. Karena dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapat manfaatnya dari hewan ataupun tumbuhan. Contoh dari tumbuhan, pohon mangga apabila dirawat akan menghasilkan buah. Lalu buahnya dapat kita makan. Nah, sama dengan ayam. Nah,
Jika dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan daging dan telur. Contoh menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menyiram dan merawat tanaman. 3, menanam tumbuhan. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, ini ada 5 contoh kegiatan untuk melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya anak-anakku, kita sudah sampai ke latihan ya. Nah, latihan untuk hari ini kalian boleh atau harus mengerjakan halaman 184. Di sana ada banyak macam-macam hewan. Nah, tugasnya adalah kalian mencari informasi tentang tempat hidup dan manfaat hewan. Hanya 5 hewan saja. Ditulis di buku tulis tematik, dikerjakan secara individu, tidak berkelompok artinya. Apabila telah selesai, boleh difotokan lalu dikirim ke ibu dan ini akan masuk penilaian. Nah, anak-anakku, itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga banyak manfaatnya atau bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.